Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada subuh Jumat hari ini kita dikumpulkan Allah sehingga dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah agama yang mana akan disampaikan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin Imam al-mursalin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ajib nih. Beri pagi kasih kopinya. Nah, mantap. Biasanya habis minum kopi ini enaknya ceramahnya bangun ya. Dan yang lain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama ulun muliakan segenap jamaah sholat subuh di Masjid Al-Munawwarah, masjid yang artinya menerangi Al-Munawwarah, ya, seperti julukannya kota Madinah, Madinatul Munawwarah, Al-Makkata Mukarramah. Kalau Makkah itu julukannya Mukarramah, yang terhormat. Kalau Madinah seperti nama masjid pian, namanya apa? Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang diterangi, yang mendapat keterangan, terang. Terangnya karena kenapa? Karena adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam masjid ini terangnya karena ada jamaahnya. Kalau masjidnya ganal, bagusnya luar biasa, tapi jamaahnya kada ada, alias satu orang kah, dua orang kah, maka tidak akan mendapat keterangan atau terang menerang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan sholat subuh
berjamaah ini mudah-mudahan sholat subuh Jumat yang penuh barokah ini bahkan dikatakan oleh ulama salah satu subuh yang paling afdol dari subuh hari-hari yang lain. Jumat subuh ini dikatakan oleh ulama afdalus sholawat min jami'is sholawat, ya, adalah paling afdolnya sholat dari sholat jamaah yang lain. Ya, makanya kita disunahkan membaca surat yang kita dibaca oleh imam tadi. Kalaupun tidak bisa terlalu panjang, anjurkan membaca rakaat yang pertama dengan ayat Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua rakaat yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah kama warad, seperti yang sudah diriwayatkan oleh banyak ulama dalam mengambil dan kebiasaannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang susah disenangkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kalaupun kami wafat, ada yang wafat, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah di hari yang sangat spesial ini. Dari tadi malam kita sudah dispesialkan oleh Allah. Bahkan mulai tadi malam itu dalam riwayat hadis sahih disebutkan termasuk malam yang membuat terkabulnya doa kita. Malam Jumat itu adalah malam terkabulnya doa. Dalam riwayat khamsu layalin, 5 malam la turaddu fiha da'wat. Kata Rasulullah SAW, 5 malam yang tidak tertolak doa, alias doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berdoa. Lain kalau mereka yang nongkrong, ya, lain dari mereka yang duduk-dudukan, yang tidak ada artinya, gosip, na'udzubillah min. Maksud daripada malam tersebut, kita dianjurkan kita memperbanyak doa. La turaddu biya doa. Karena doa manusia itu adalah yang membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menuliskan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya Muhammad, ya Rasulullah, wahai kasih ulun. Ya, kalau ada dari umat pian betakun lawan pian tentang ulun. Ulun ini dekat apa jauh? Ini sekaligus juga Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita ilmu tauhid. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada dari umat pian bertanya tentang ulun, katakan kepada dia, fa inni qarib. Katakan kepadanya, ulun ini dekat dengan dia. Tolak ukur kedekatan Allah Ta'ala dengan hambanya itu dengan apa? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ujibud da'watad da'i idza da'ani. Ini tolak ukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian pengen tahu pian dekat apa jauh dengan Allah Ta'ala, tolak ukurnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Jelas-jelas Allah Ta'ala sudah menegaskan bahwasanya dirinya itu dekat. Kalau sudah menyatakan dirinya itu dekat, lain dengan kedekatannya kita
ulun lawan bian ini, ya. Kalau kedekatannya ulun lawan bian ini bisa dipandang jelas, bisa dipegang, bisa diraba, bisa disentuh, tapi kedekatannya Allah Subhanahu wa taala itu karena kita ajizin, karena kita ini lemah dan manusia tidak mungkin dong akan bisa meraba atau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, nggak mungkin. Perlu tahap, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha yang mulia, maha yang segalanya Allah Subhanahu wa taala itu. Perlu tahap, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelmakan itu semuanya dengan apa? Kedekatannya itu dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, dengan ampunan dosanya, dengan apa? Dengan kita dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani, dengan syarat ya Muhammad, kalau umatmu itu betul-betul hendak dekat lawan ulun, hendak berdoa lawan ulun. Kalau dia mau berdoa lawan ulun, maka ulun dekat dengannya. Dan itu adalah termasuk membuat cepat terkabulnya doanya. Idza da'ani, pertanyaannya kita ini berdoa maka ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ada syaratnya. Ya, doa itu apa? Ada syaratnya. Apa syarat pertama? Syarat pertama adalah afdalnya itu doa. Beradabnya seseorang kalau berdoa itu harus ada wudhu, lebih dianjurkan. Dan kalau berdoa lebih adab, membuat cepat terkabulnya doa, harus ada apa? Wudhu. Ya, al wudhu silahul mukmin. Wudhu itu pedangnya orang mukmin. Kalau sudah kita membawa pedang kemana-mana, kira-kira selamat apa kada kita? Selamat. Musuh pun takut lawan kita. Bawa pedang ke orang itu lah. Kalau bahasa Kalimantannya bawa apa? Mandau. Ya, Jawanya bawa apa? Keris. Ya. Kalau Jepangnya bahasa bawa apa? Samurai. Maduranya bawa celurit. Banyak orang Madura kan? Ada. Kamar ya. Nah, ada orang Madura jadi ada. Ya. Seperti itu. Orang kalau sudah orang bawa pedang, orang dekati takut. Wih, bawa pedang ini. Nah. Polisi bawa apa? Pistol. Ya, security bawa apa? Pentung. Nah, tahu pentung dia? Apa pentung itu bahasa Banjarnya? Tongkat itu nah. Kita dekat borgol apa dalam macam bawa pedang. Nah, pedangnya orang mukmin bukan celurit, bukan mandau, bukan samurai, bukan pistol, bukan pentung, bukan tongkat. Pedangnya orang mukmin itu apa? Wudhu. Makanya kalau kita mau cepat terkabulnya doa kita, berwudhu. Ya, selain wudhu yang pertama itu apa? Menghadap kiblat lebih afdol. Kalaupun tidak bisa menghadap kiblat karena unsur halangan, kalaupun kita di mana di mobil, kalaupun kita di motor, kalaupun kita di pesawat, kalaupun kita di apa namanya itu kapal dan lain-lain, maka itu halangan, tidak masalah. Rukhsah, tidak masalah. Tapi lebih afdal apa? Menghadap kiblat. Yang ketiga, ini yang sangat perlu diperhatikan. Kalau berdoa, pengen cepat dikabulkannya doa kita oleh Allah Ta'ala, angkat tangannya. Betul-betul meminta kepada Allah. Betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangannya pun dibuka. Kecuali kalau memang ada kata-kata yang menjauhkan diri kita dari bala, musibah, gempa bumi, pandemi dan lain-lain, boleh ditutup. Ya, tapi kalau di sholat pun tidak dianjurkan, tapi ada ulama yang menganjurkan.
Allahumma dfa'annal bala, asalnya gitu kan. Ya, ya Allah maghfir dunubana wastur uyubana. Kemudian ada imam kita mendengar dalam sholatnya kalau membaca doa apa? Doa gunutun nazilah. Allahumma Allah marfa'anna wala. Boleh dibalik ini boleh. Ada ulama yang tidak menganjurkan, tapi ada ulama yang menganjurkan. Walhasil nggak apa-apa semuanya. Kemudian kalau setelah itu di apa? Dibuka lagi tangannya. Mengharapkan bahwasanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau dia datang ke mana? Datang ke perusahaan, datang ke kantor, melamar pekerjaan. Pian pasti bawa apa? Bawa apa? Nagih utang. Ditang-tang pian. Bawa apa? Surat kerja, surat lamaran. Ya, merendahkan diri kita. Ini ulun ada surat lamaran pekerjaan, ya. Bisa ngomong sama manajer perusahaan tersebut, dibuka. Nah, ini ya kan merendah. Ya, begitu pun kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Doa itu adalah perendahan seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Kalau mereka wahai Muhammad, selama mereka mau berdoa kepada, ini tolak ukurnya seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah berharap kepada Allah, berharapnya kepada manusia dan manusia dan manusia, gimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di malam tadi itu malam spesial. Apalagi di malam Jumat itu dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar ini ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfir apa qalulahu taala. Malaikat coba sih dari terbenamnya matahari ada kadang dari hamba ulun itu yang memohon ampun lawan ulun, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah taala? Faghfartu lahum. Dilihat dari ujung buntok sampai muncul lagi, dilihat mana ya ada yang meminta ampun kada ini. Nah, yang ternyata yang dilihat banyak yang merumpi. Kada ada ya Allah yang banyak merumpi, semuanya yang merumpi gimana? Ya si ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada mereka yang berkumpul di masjid dari sejak sholat maghrib, kemudian apa? Mereka membaca surat Kahfi, mereka bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sholat isya berjamaah di malam Jumat ini, mereka berharap berdoa. Ya Rabb, itu perkumpulan di masjid. Mereka berkumpul betul-betul mengharap ridhamu, pengen mendapat ampunanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, ampuni dia. Ya, aku berikan ampunan kepadanya. Faghfartu lahum, maka aku berikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dari sejak terbenamnya matahari. Kalau di malam-malam yang lain ibu-ibu, pengampunannya Allah Subhanahu wa taala itu dari kapan? Dari sepertiga malam. Itu bagi kita yang apa? Yang bangun malam. Lain kalau bangunnya lihat bola. Nah, lain kalau bangunnya untuk apa? Untuk balas chat, balas DM Instagram. Ini bangunnya untuk apa? Untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak terbenam matahari di malam Jumat khususon. Seperti anugerah Allah taala setiap malamnya di malam-malam Ramadan. Hal min sa'ilin fa'ataitu su'lah, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari mereka yang meminta? Kau minta lawan Allah taala. Allah taala itu ya paling senang kalau diminta. Kalau manusia itu paling apa bahasa Banjar nih? Guring tinggalnya lah. Ada suaranya ini, ya. Paling apa? Hah? Munyak. Munyak apa munyak? Apa dulap? Hah? Dulap jana. Ya, paling munyak. Nah, paling munyak kalau diminta manusia itu. Datang lagi nih orang nih. Minta lagi lah.
Ya. Nah, datang lagi nih orang lagi. Dia nah sama istrinya. Lu gak ada. Punya. Bosan diminta terus. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala paling senang kalau diminta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat mengatakan apa? Ulun malu alias ulun ini supan lawan hamba ulun jikalau ada dari hamba ulun yang mengangkat tangannya lawan ulun. Supan untuk menolaknya. Dalam riwayat idza qala al-abdu, ya, dalam riwayat hadis sahih dalam riwayat Muslim disebutkan kalau seandainya ada seorang hamba idza qala al-abdu ya rabbana, kalau ada seorang hamba mengatakan kepada hambanya ya rabbana, duhai Allah, duhai Tuhan kami, duhai Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan apa? Labbaik wa sa'daik ya habib, iya wahai hambaku, kebahagiaan untukku. Allah, nikmatnya kalau kita ini berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Labbaik wa sa'daik. Panggilan untukmu, iya wahai hambaku, wa sa'daik. Kebahagiaan untukmu wahai hambaku. Makanya Allah Ta'ala itu supan kalau ada hambanya yang meminta, kalau tidak mengabulkannya. Berarti doa semua dikabulkan semua doa. Cuma ijabahnya yang kada bisa mengatur ujuran. Ujur kada? Ibarat pian datang ke teman pian, ulun pinjam duit lah, boleh. 100.000 boleh. Pian bisa paksa. Sekarang ya pinjamnya ya. Enak. Benar pian. Ya, nggak bisa ngatur Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia saja kita nggak bisa ngatur, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Habib pasti dikabulkan. Iya. Dikabulkan itu ada 3 tahap dikatakan oleh ulama. Disebutkan dalam kitab, ya. Dalam kitab disebutkan terkabulnya doa manusia itu ibu-ibu. Ini sudah isyraq kah? Hah? Belum. Jam berapa isyraqnya? Jam 8 lah. Nah, kemudian lagi sabarlah. Dengan biasanya kalau isyraq sudah lihat pintu ini dari tadi ini ya. Cepat-cepat kabur ini ya. Terkabulnya doa manusia itu 3 tahap. Ya. Yang pertama ada doanya manusia itu yang langsung diijabah alias tunai kontan. Ya Allah langsung. Karena Allah Ta'ala memberi kepada orang ini layak. Ya, layak langsung diberi. Nah, ya Rob sugih jadi juragan liur walet. Terus langsung walet. Tapi butuh dengan ikhtiar dulu, tidak langsung dim salap dim abakat rabla, ya kan? Setelah pian ikhtiar langsung, fulan jadi juragan walet, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang diijabahnya itu setelah seminggu berikutnya, kada tunai. Ada yang sebulan berikutnya. Ada yang 2 minggu berikutnya, ada yang 4 minggu berikutnya dan lain-lain. Ada yang sebulan berikutnya baru diijabah. Yang terakhir, ya, dikatakan oleh ulama, diijabahnya itu untuk nolak bala atau musibah yang pian akan dapat. Kita kan nyatanya kalau terkabulnya doa, apa yang kita inginkan apa? Pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang tidak. Terkadang itu doa yang kita minta kepada Allah Taala dikabulkan untuk nolak bala, nolak musibah yang akan datang kepada kita. Padahal musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah
membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza habba abdan ibtala. Kalau seandainya ada seorang hamba diuji oleh Allah taala, itu tanda cintanya Allah dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut. Jikalau manusia tidak pernah mendapat ujian, jikalau manusia itu tidak pernah mendapat ujian, maka ketahuilah ya, sebentar lagi itu akan hancur. Ya, jangan bangga. Apalagi ada ungkapan manusia dalam hatinya atau lisannya, ulun berduit, ulun sugih. Ya, biarpun ulun gak ada taat, ulun gak ada sholat, tapi sugih. Ulun ahli maksiat, mobil ulun banyak mewah, rumah ulun ganal. Nah, ini seperti yang dialami oleh Fir'aun di zamannya. Sugih tapi tidak pernah mendapat ujian dari Allah Ta'ala. Bahkan kada pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Dia pernah sakit tidak? Ya, pernah sakit? Alhamdulillah, syukuri. Jangan takut sama penyakit. Ya, Beb, ulun tidak ada penciuman. Alhamdulillah. Ya kan? Jangan takut, jangan takut. Alhamdulillah. Beb, ulun tidak merasa. Alhamdulillah. Berarti Allah lagi sayang kepada Anda. Menegur pian di waktu itu. Biar banyak Biar banyak pian mengharap kepada Allah. Tidak bisa pian gantungkan. Pian sudah menjaga jarak. Sudah memakai masker, kemudian sholat di masjidnya jaraknya 5 meter, ya, lo masih kena. Nah, ini berarti pian itu lemah, pian itu manusia biasa, ajizin, berarti butuh dengan Allah. Ikhtiar, selepas ikhtiar, jangan takut. Penyakit tidak bisa mengakibatkan kematian, yang sehat pun bisa mati. Ada orang gak kena sudah pakai masker double 5, ya, bahkan pakai bed cover, ya, pakai surban, ini ya, wah, pakai selimut lagi, pakai bantal lagi, ya, tidak mau bersentuhan, jangan, ya, sholatnya ini 5 meter nih, itu ya. Bulik dari kantornya, ya, cek suhu segala macam, ya, masuk rumahnya sudah cuci tangan, ya, cuci tangannya bukan dengan air, sabunnya 1 kilo, ya. Masuk ke rumah kok gak ada rasa apapun lah. Bu, masa apa Bian? Nih, masa apa? Ulun masa habang. Ada ciuman nih. Nah, menandakan Bian apa? Lemah. Menandakan Bian butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak cukup menjaga jarak. Ya. Gak cukup dengan menjaga jarak, gak cukup. Gak cukup pakai masker saja, gak cukup. Tapi apa? Butuh memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kharajal 'abdu min baitihi wa qala bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kita wa hufita kata Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada seorang hamba keluar dari rumahnya, dia mengatakan apa? Mengatakan bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kufita hudita wa kufita. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Makanya pian kalau keluar dari rumah jangan lupa baca doa. Ini tolak ukur kita dengan Allah. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Itu sudah konsepnya. Keluar dari rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jangan pakai handset dengar dangdut. Ya. Pakai motor denger dangdut nah. Gini. Ya,
Jangan baca doa dulu ya. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Apalagi doa dalam masuk ketika keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik, wa haqqi raghibina ilaik, wa haqqi man sya'an hadza ilaik, fa idza lam akhudh asharan wala bataran wala riya'an wala subhanan wala maratu wala qadran tuqadik, wa qadra mardadik, as'aluka tu'idun nar, taghfir dhunubi, fa inna laka dhunuba illa anta. Apa kata Rasulullah SAW? Likulli khatbatin mi'atan hasanah. Kalau ada orang keluar dari rumahnya membaca doa menuju masjid, apalagi di waktu subuh, ya, maka setiap langkahnya likulli khatwatin mi'ata hasanah. Satu langkahnya 100 kebaikan, Ibu. Satu langkah 100 kebaikan. Doanya apa tadi? Apal tadi? Apal kada? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina wa bihaqqi rabbina ilaik. Panjang panar. Kalau kada apal ya sudah deh. Dia baca apa? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Hafal, masa kada hafal dikit banar nah. Pian baca catnya orang semuanya bisa pian rinci, copy paste semuanya pian hafal, ya kan? Storynya pemain bola pian hafal, storynya artis pian hafal, ya kan? Semuanya pian hafal, masa doanya keluar kada hafal banget kan kita ini. Ya, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Rasulullah? Hudita, engkau akan diberikan hidayah oleh Allah. Ya, hidayahnya ini kita yang datang ke masjid ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang keluar dari rumah tapi lupa doa. Akhirnya sampai bukan ke masjid, sampainya ke warung jablay. Ada warung jablay kada di sini? Tidak ada lah. Ya, biasanya kalau di di Kalsel itu tidak ada pelihari apa segala macam, banyak warung jablay. Tapi di Guntok banyak masjidnya. Amin. Insya Allah orangnya kegemarannya masjid. Makanya perlu doa. Kalau kita nggak perlu doa, kadang-kadang nggak ke masjid, sudah rapi mau ke masjid, ya kan? Ya, akhirnya naik motor lupa doa, nggak jadi hidayah oleh Allah Taala, nggak bisa. Budita, engkau akan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayahnya apa? Bisa sampai ke masjid. Ada orang yang keluar memang ke masjid rapi, pakai gamis, pakai sarung. Bahasa Banjarnya sekarang apa? Tape lah, tapi nih. Tapi, ya kan pakai tapi. Ibu-ibunya sudah rapi, berdandan 10 cm bedaknya, nah. Ensidohnya 10 cm. Bulu matanya seperti bulu mata, nggak tahu siapa itu ya. Jambul katulistiwa segala macam. Jadi ibu-ibu ini kalau maklum, kalau Anda kalau ke masjid rapi menghadap suaminya, masya Allah bau ikan teri. Ya Bu Ibu ya. Ada Bu ya, ibu-ibu di sini rapi menghadap suaminya. Ya, tapi lupa doa, jadi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu? Ya, akhirnya naik motor, ketemu temannya, lihat ke masjid, ketemu teman. Sudah deh, kalau ke masjid kita sini aja, nongkrong sini nyaman nah. Nongkrong. Ya kan, ambil rokok berhisap. Beralasan apa? Ini ulun merokok ini mengusir tardis syaitan, mengusir syaitan. Bukan Anda minasy syaitan. Ya, naudzubillah min dalik budita. Orang yang mengatakan doa seperti tadi, wa kufita, engkau akan dicukupkan oleh Allah, cukup perkara Anda, rezeki Anda dicukupi, kalau keluarnya dari rezeki dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini yang sangat dominan, wa kita, Anda akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaganya bagaimana? Dijaga dari segala malapetaka. Amin. Amin. Dijaga dari bala musibah. Amin. Dijaga dari penyakit. Amin. Ya, biarpun pakai maskernya bolong-bolong. Ya, biarpun maskernya seadanya. Sudah kita ini. Dapat apa? Dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya,
Karena waktunya sudah isyraq, ya isyraq lah. Nah, jangan lama-lama, ya kan? Karena cuma kajiannya subuhnya sudah selesai. Ya, ya kan sudah isyraq, kalau subuh lagi namanya waktu isyraq, waktu duha. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan, yang laki-laki apa yang nih? Laki-laki enggak? Lakian lah. Ada yang binian di sini. Itu binian, kalau biar lakian, ya kan? Yang lakian wajib Jumat, ya. Wajib Jumat. Laki-laki yang keren adalah apa? Laki-laki yang sholat Jumat. Bukan laki-laki yang nongkrong. Kalau sekarang ini orang nggak sholat Jumat ini seperti biasa. Oh, ulun uzur, ulun sakit, tidak ada. Sakit itu terlihat dulu sakitnya. Kalau sakitnya sudah memang betul-betul tidak bisa sholat jamaah, sholat Jumat, boleh. Kalau masih sakitnya sakit pusing, sakit galau, usang, galau, ya kan, diputuskan cewek kan, ya kan, berkelahi dengan istrinya, kemudian dia meninggalkan Jumat, enggak, itu bukan uzur Jumat. Kalau apalagi kalau sampai meninggalkan pian 3 kali namanya Jumat, hati-hati. Man taraka salasa Jum'ain, kata Rasulullah SAW. Barang siapa seseorang yang meninggalkan 3 Jumat, dialah pembinian, hadiah. Man taraka salasa Jum'ain tahawunan, secara sengaja, toba Allahu ala qalbihi an-nifaq, maka akan distempel hatinya oleh Allah, SK dari Allah, bahwasanya dia adalah golongan orang-orang munafik. Maka kita dijauhkan dari golongan munafik. Amin ya rabbal alamin. Tapi afdal pian lebih pagi. Jangan lupa mandi, pakai yang putih. Sunnah Jumat itu pakai apa? Putih, kopiah putih, ya, gamis putih, kemudian surban putih, sandal putih, semuanya putih. Dia sandal ulun hitam, cat putih. Ya, sunnah. Lebih lagi khotib, ya, lebih lagi khotib jangan pakai yang dada putih. Lubsul bid, ya, memakai yang putih. Bahkan putih itu adalah warna favoritnya Rasulullah. Kalau pian hendak menikah cari yang putih apa yang pirang? Yang putih apa yang pirang? Berarti pian normal putih. Kalau pian cari yang girang berarti dia tidak normal. Boleh kan hitam-hitam manis boleh lah, ya kan? Pakai yang putih, afdal. Ya, yang khotibnya lebih lagi, ya, karena khotib ini adalah panutan, ya, bukan ulun menghina pakaian adat yang lain, gak ada. Ini pakaian sunnahnya Rasulullah. Dia mau ikut siapa nanti, ya, ketua adat apa Rasulullah? Kita ikut Nabi, ya. Ada orang sok-sokan keren pakai belangkon, ya nggak apa-apa, tapi lebih afdal kita ikut Nabi. Caranya Nabi bagaimana dari khotib yang wibawa seperti itu. Karena kenapa? Orang pendengarnya al-mustami'in, ya, itu akan melihat Anda dan Anda adalah uswatun hasanah, sebagai panutan yang baik. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya arhamar rahimin. Juga di asar Jumat kita disunahkan untuk membaca apa? Sholawat 80 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa yang membacanya di asar Jumat 80 kali, mendapat ampunan 80 tahun dari Allah Subhanahu wa taala. Hafal kada? Hafal kada? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ikuti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kenapa dibaca Jumat sore? Karena Jumat sore itu dikatakan oleh ulama sa'a Fatimiyah. Jumat sore itu apa? Apa? Sa'a Fatimiyah.
Apa itu saat Fatimiyah? Jamnya Sayyidatina Fatimah ketika berkhulwat kepada Allah. Disebutkan ulama di waktu itu juga menjadi waktu cepat terijabahnya doa. Ya, jangan lupa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya awwal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya quwwatul mati wa ya rahmal masakin wa ya arhamar rahimin. Anjis lana ya Allah rahmatan nas'alu biha fid din wa dunya wal akhirah. Ya rahmatika ya rahim. Waghfir dhunubana wassir uyubana waghfir dhunubana ya Allah. وجعلنا وولادنا وطلابنا وطلابنا يا الله من الصالحين يا الله. Jadikanlah anak-anak kami golongan orang-orang yang soleh ya Allah, masuk dalam lingkaran orang-orang soleh ya Allah. Dan ketika ya Allah ini ya Allah ini berkah muslimin. Allahumma fa'alna wa fa'alna al-bala wal ghala wal waba wal amrad wal asjad wal fitan wal mihan ma dhahara minha waqfat biladina Indonesia ya Allah. Sembari terbentuk ya Allah muslimin wal muslimin ya Allah di Palestina, di Irak, di Yaman, di Afghanistan. Berkat ya Allah ini barik al muslimin ya Allah ini barik al muslimin ya Allah ini barik al muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang terakhir boleh minta ada yang bisa nasyid qasidah sini. Yang bisa qasidah. Nah, qasidah dulu Bian. Nah, sebelum kita akhiri dengan salat isyraq 2 rakaat atau 4 rakaat dengan kita membaca qasidah. Nah, Bian baca qasidah. Ya Qaidah, ya Qaidah, ya Qaidah, ya Qaidah,
القرآن الطيبا ولد الحبيب فمرحبا جاء الطبيب فأطربا ولد الحبيب فمرحبا جاء الطبيب فأطربا جل الخلاق ولد الحبيب ولد الحبيب مرحبا جاء الطبيب فأطربا ولد الحبيب فمرحبا جاء الطبيب فأطربا جل الخلاق ولد الحبيب إلهم يا فؤادي فأفيق بها النبي موافقهم يا فؤادي فأخفق بهوى النبي موافق سامي الأخلاق ولد الحبيب ولد الحبيب فمرحبا جاء الطبيب فأطربا ولد الحبيب فمرحبا جاء الطبيب فأطربا جل الخلاق ولد الحبيب زد يا غرام بحبه زد يا فؤاد بقربه زد يا غرام بحبه زد يا فؤاد بقربه تنسى الآلام ولد الحبيب ولد الحبيب فمرحبا جاء طبيب فأطربا ولد الحبيب فمرحبا جاء طبيب فأطربا جل الخلاق ولد الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بارك في أولادنا وذرياتنا يا الله بارك في هذا اليوم مبارك يا الله يوم الجمعة علينا يا الله اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء برحمتك يا أرحم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Belum ucapkan terima kasih lawan Ketua Majelis Masjid Al-Munawwarah dan juga kepengurusannya, juga Bikas Subuh Betok, juga jamaah dari Muhibbin Majelis Rasulullah SAW, semuanya yang dan hadir nanti nabinya insyaallah terkabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. اللهم صل على
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه 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 وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم 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 صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه